Ini ya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, pagi hari ini kita akan menganalisa pergerakan harga baik secara fundamental dengan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022. Juga kita akan lihat pergerakan harga secara teknikal, di mana peluang-peluang terbaik kita bisa ambil hari ini. Bersama saya Irsan Purnaputra, kita langsung masuk ke investing.com untuk melihat data ekonomi. So, teman-teman, hari ini hari Selasa untuk data ekonomi, nanti siang terutama di sesi Eropa ini ada banyak data yang akan dirilis ya. Untuk jam 1 siang nanti di Inggris ya. Di Inggris ini ada data terkait dengan perubahan jumlah pengklaim pengangguran ya untuk bulan Mei. Nah, untuk pengaruh dari berita ini juga cukup signifikan nanti, terutama mempengaruhi pergerakan dari sterling dan pasangan. So, teman-teman yang trading sterling, tolong perhatikan data ini ya. Pertama, jumlah pengklaim pengangguran. Kedua adalah tingkat pengangguran. Ini di jam yang sama juga, di jam 1 siang. Kalau kita melihat tingkat pengangguran di bulan sebelumnya, di bulan ini prediksi lihat rilisnya ya seperti apa. Jika nanti datanya lebih kecil ya, tingkat pengangguran berkurang, ini artinya positif untuk pergerakan dari sterling, dan jika nanti data dari tingkat pengangguran ternyata lebih besar daripada 3,6, ini artinya negatif untuk pergerakan. Jadi teman-teman perhatikan untuk rilis data dari Inggris ini. Kemudian di sesi Eropa ini juga ada beberapa data ya. Di jam 1 juga ada untuk sama 8 di bulan sebelumnya, di prediksi bulan ini dia indeks harga konsumen atau inflasi ya. Jadi kita lihat juga karena data dari tingkat inflasi Jerman ini akan mempengaruhi dari mata uang euro, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi mungkin akan ada pergerakan. Tinggal tergantung berapa lebar perbedaan antara rilis dan juga forecast-nya. Nah, kemudian di jam 4 sore ini ada produksi industri ya di kawasan Eropa juga akan dirilis. Nah, kalau kita lihat untuk bulan Maret ini di angka minus 1,8% dan diprediksi untuk bulan April ini di angka minus 2%. Jadi ekspektasinya negatif untuk produksi industri. So, teman-teman lihat nanti untuk rilisnya, jika lebih besar daripada minus 2% artinya positif untuk euro, dan jika lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan euro. Dan itu sesi Eropa ya. Di sesi Amerika Serikat nanti malam, ini ada beberapa fokus pasar, terutama ada data terkait dengan PPI atau indeks harga produsen ya, yang akan dirilis jam 7:30 nanti malam. Nah, untuk data ini teman-teman pengaruhnya juga high impact, artinya akan mempengaruhi pergerakan harga dolar dan pasangannya ketika dirilis. Untuk teman-teman yang trading dolar dan pasangannya, terutama emas, tolong diperhatikan rilis data nanti ya. Jam 7:30 kalau kita melihat untuk data sebulan sebelumnya, di bulan April itu di angka 0,5%, ini untuk forecast-nya di angka 0,8%. Jadi ada prediksi kenaikan dari PPI dari Amerika Serikat. Teman-teman yang trading, sekali lagi, emas dan mayor pair, terutama yang berpasangan dengan dolar, perhatikan rilis data nanti malam. Saya pikir itu ya untuk hari ini. Beberapa data tadi tolong diperhatikan. Nanti siang ada data tingkat pengangguran di Inggris, kemudian nanti malam ada indeks harga produsen atau PPI yang akan dirilis jam 19.30. Ya, kita langsung masuk ke technical analisa. Oke, indeks dolar kita awalin ya. Kalau kita lihat indeks dolar hari ini berada pada level 105. Ini sudah lebih tinggi daripada levelnya beberapa waktu yang lalu, bahkan lebih tinggi daripada high sebelumnya yang pernah terjadi di tanggal 13 Mei. Memang untuk saat ini teman-teman, untuk indeks dolar mengalami penguatan ya, karena memang nanti besok malam atau Kamis dini hari ini ada data terkait dengan suku bunga. Jadi ekspektasinya ini suku bunga dinaikkan. Makanya kalau kita lihat indeks dolar begitu kuat, dan ini mempengaruhi pasangannya,
terutama emas. Kalau kita lihat semalam juga sempat drop sampai ke 18.0 berapa ya? Emas malam ya 15-an ya kalau saya 07 ya sempat ya. Oke. Dan itu juga mempengaruhi pair-pair yang lain ya, GBP, Euro, New Zealand semuanya drop ya akibat dari penguatan dari indeks dolar. Nah, untuk hari ini teman-teman, kalau saya lihat indeks dolar setelah terkonfirmasi, kalau kita lihat ini breakout ya. Oke, teman-teman lihat ini breakout dari resisten, atau kita lihat ini bisa lebih tinggi tutupnya daripada harga tertinggi sebelumnya. Artinya secara tren sekali lagi indeks dolar ini masih strong bullish ya, masih kuat untuk melanjutkan kenaikan. So, kalau kita lihat memang untuk 105 adalah resisten terdekat yang sudah di breakout, maka untuk target kenaikan selanjutnya ada di angka 106 sebagai level psikologis. Nah, jadi target kenaikan ada di level 106 untuk hari ini. Dan untuk support harga ada di kisaran 104.5. Ya, 104.5 ini merupakan support sebelumnya. Jadi ini akan menjadi tahanannya. Artinya range dari indeks dolar adalah di kisaran 104.5 sebagai support dan 106 sebagai resisten. Cenderungan untuk hari ini indeks dolar masih berpotensi mengalami penguatan ya. Jadi untuk indeks dolar, teman-teman, kita langsung ke pasangan mata uang atau forex Euro USD. Ya, akibat penguatan dari indeks dolar kemarin ya, untuk Euro pun ini tertekan cukup dalam. Hari ini untuk level Euro USD ada pada level 1.0410-an. Ya, ini adalah harga terendah juga dan mendekati harga terendah sebelumnya. Kalau kita lihat harga terendah sebelumnya ada di tanggal 12 Mei. Nah, ini adalah harga terendah tahun ini untuk Euro USD. Jadi kemungkinan besar teman-teman untuk Euro USD ini masih berpotensi untuk menuju ke level support ini. Jadi masih ada potensi setelah kita lihat kemarin ya, support di level 1.0460 berhasil di breakdown, ya, maka target penurunan selanjutnya adalah di level support ini. 1.0350 adalah level support selanjutnya dan mungkin akan jadi target penurunan hari ini. Sekaligus juga menjadi peluang kalau teman-teman mau counter trend, ngambil posisi buy, saran saya teman-teman tunggu di level ini untuk open posisi buy. 1.0350. Kemudian untuk resisten harga, kita bisa pakai di support kemarin yang sudah di breakout, yang sekarang fungsinya udah berubah menjadi resisten ya. Kalau kita melihat resisten terdekat ini ada di kisaran 1.0510 ya. Kisaran flag ini ya, 1.0510 adalah resisten yang terdekat saat ini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin tren besarnya, karena memang sekali lagi untuk tren euro ini adalah downtrend, berkebalikan dengan indeks dolar, maka untuk posisi ideal memang posisi sell. Jadi skenario-nya teman-teman lihat nanti pergerakan harga, jika nanti berada pada level support ya teman-teman bisa manfaatkan posisi buy di sini untuk trading jangka pendek ya. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti tren jangka panjangnya, tren besarnya, teman-teman bisa tunggu untuk ambil posisi sell di level resisten. Ya di kisaran 1.0510 resisten hari ini. 0510. Ini resisten yang paling dekat ya, atau kalau kita lihat ini ada area flag-nya di sini. Untuk cenderungan hari ini kondisinya masih downtrend ya. Bahkan kalau nanti support ini berhasil di breakdown lagi, maka akan ada low terbaru untuk tahun ini. Artinya euro mungkin akan berada pada kisaran 1.02 kemungkinan besar ya. Coba kita lihat ya. Untuk tahun 2000 ya, ini tahun 2017 ya. Ini harga terendah di tahun 2017 nih. Nah, kalau level ini berhasil di breakdown lagi, kita coba flash ke beberapa tahun sebelumnya. Ada nggak harga terendah? Nggak ada ya. Oke. Jadi ini oke ada nih. Ini tahun 2002. 20 tahun yang lalu nih. Kalau level 1.0350 berhasil di breakdown lagi, maka untuk euro berpotensi untuk mencapai low terbarunya di tahun ini itu sama dengan low di tahun 2002, 20 tahun yang lalu. Jadi untuk target penurunan selanjutnya itu ada di kisaran 1.0220 ya. Ini kita tandai dulu.
level ini. Support kuat selanjutnya. Ya. Kalau kita lihat nanti apakah support ini masih bisa menahan penurunan dari euro. Kalau masih di breakdown juga, maka target penurunannya ada di kisaran 1.0220. Ini support kuatnya. Support kuatnya ya. Berpacu pada atau mengacu pada tahun 2002, 20 tahun yang lalu. Kita lihat untuk sekarang, untuk hari ini range-nya masih di kisaran 1.0350 sebagai support dan 1.0510 sebagai resisten target. Itu range hari ini. Untuk tren masih turun ya. Oke, kalau dibilang untuk koreksi positif atau pergerakan harga naik, kita lihat rejection ya di kisaran level 1.0350. Namun dari fundamental, karena memang besok ini ada suku bunga ya, tinggal berharap suku bunga nggak dinaikkan. Kalau suku bunga memang belum dinaikkan untuk bulan ini, ada potensi untuk euro kembali naik. Tapi kalau memang suku bunga dinaikkan lagi secara agresif, maka akan ada tekanan lagi untuk euro. Jadi kita lihat untuk besok suku bunganya jadi naik atau enggak. Karena untuk forecast-nya naik, perkiraannya untuk suku bunga di bulan Juni ini naik di Amerika Serikat. Itu akan jadi tekanan untuk semua pasangan mata uang termasuk emas nantinya. Kita lihat ya, support ini dan juga data besok merah. Oke, sekarang ke GBP sterling ya, GBP USD. Kalau kita lihat GBP USD ini berbeda kondisinya dengan euro. Untuk level terendah ya untuk GBP USD atau sterling ini ada pada kisaran 1.2110 ya kemarin. Dan level tersebut merupakan level baru ya terendah tahun ini. Kalau kemarin sebelumnya itu di tanggal 12 Mei harga terendahnya ada di kisaran ini ya 1.2160 ya, namun udah di breakdown di level 1.2110 di level terendah terbaru lagi. Jadi untuk acuan tahun ini nggak ketemu. Kita coba flashback ya, kemana untuk target penurunan selanjutnya dari sterling. Pertama ya, downtrend atau tren penurunan dari sterling ini juga dipengaruhi oleh kekuatan indeks dolar. Oke, ini nggak se-ekstrim euro tadi ya. Kalau kita ngelihat dari sterling, ini kita bisa mengacu pada tahun 2020 kemarin. Ini masih banyak supportnya sih. Kalau saya lihat di sterling ini, untuk support selanjutnya ya, ini ada di kisaran ini. Support pada tanggal 18 Mei 2020 ya, di kisaran 1.2080. Ini untuk supportnya hari ini. 1.2080. Target penurunan juga kalau saya lihat untuk 1 sampai dengan 2 hari ke depan. Dan kalau level ini berhasil di breakdown lagi, maka kita bisa lihat ya untuk level terendah selanjutnya adalah di gelombang terendah tahun 2020 di bulan Maret ini. Ini jauh banget nih, di kisaran 1.1410. Ini jauh banget. 1410. Nah, iya, ini kalau kita melihat kalau support ini berhasil di breakdown lagi, ini jauh banget nih. Karena teman-teman bisa lihat ya, di kisaran ini nggak ada support harga lagi, nggak ada gelombang terendah kecuali yang ini. Selanjutnya yang ini. Jadi patokannya kalau ini udah di breakdown, target penurunan potensinya ke level yang paling rendah ini. Jadi teman-teman yang punya posisi buy, mungkin krusial levelnya untuk support ada di kisaran support terdekat ini, 1.2080. Jadi tolong diantisipasi aja ya nanti penurunannya, karena sekali lagi untuk data suku bunga besok ini sangat mempengaruhi pergerakan harga sangat signifikan ya kalau saya lihat. Ini ya untuk hari ini range sterling untuk support harganya sekali lagi ada di level 1.2080 itu untuk support harganya, dan untuk resisten terdekat kita bisa lihat flag kemarin ya di kisaran ini 1.2290 ya.
1.23 deh kita buat nih, biar lebih. 14.10 ya, itu level terendah tahun 2020 bulan Maret kemarin ketika corona ya, target penurunan selanjutnya jika level 1.2080 di breakdown. Tapi sekarang untuk support terdekatnya masih di kisaran 1.2080. Jadi tinggal kita lihat level kunci ini apakah bisa menahan penurunan atau masih bisa di breakdown lagi. Ya, data dari tingkat pengangguran nanti sore, nanti siang maksud saya jam 1 ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan dari sterling ya. Jadi teman-teman perhatikan nanti rilis data jam 1 untuk kita lihat apakah positif ataukah negatif ya. Walaupun resisten yang paling dekat ada di kisaran 1.2290. Ini resisten terdekatnya. Kondisi downtrend masih ya. Tren besar untuk sterling masih downtrend. Pergerakan harga masih konsisten di bawah dari downtrend line. Tapi kalau kita melihat secara teknikal ya, kondisi dari candlestick ini udah mulai mengecil nih. Di dekat-dekat level support ini pergerakannya sudah mulai ranging. Dan kalau kita melihat sudah mulai ada buyer yang masuk ya, walaupun volumenya masih kecil. Ya, kita harapkan aja untuk support ini masih bisa menahan penurunan ya. Sekali lagi konfirmasinya dari bentuk candlestick, semakin besar candlestick warna hijau, artinya di sini demand dari buyernya kuat. Tapi kalau candlesticknya masih kecil-kecil, ini ada potensi untuk drop lagi. Kita lihat nanti kondisi candlestick bullishnya atau candlestick hijau yang terbentuk di time frame 4 jam. Peluang kalau memang mau manfaatkan koreksi harga, ya teman-teman tunggu di kisaran 1.2080 untuk ambil posisi buy. Atau kalau mau ngikutin tren besarnya, tunggu di kisaran 1.2290 sell ya. Itu untuk sterling. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Oke, lanjut. Kita ke New Zealand mungkin? Ya, New Zealand ya. Ya, New Zealand juga kalau saya lihat ini kondisinya sama seperti euro tadi. Memang untuk level support kemarin ini berhasil di breakdown akibat penguatan dari indeks dolar. Namun ada support harga yang masih menjadi tahanan kuatnya. Ini juga pada tanggal 13 Mei kemarin. Jadi rata-rata semua gelombang terendah itu terjadi pada tanggal 13 Mei. Mau euro, mau sterling, mau New Zealand, Australia itu gelombang terendahnya di situ. Nah, untuk New Zealand saya pikir untuk level kuncinya ada di kisaran 0.6220 ya. Ini masih jadi tahanan untuk saat ini karena merupakan gelombang terendah pada tanggal 13 Mei kemarin. Dan nanti kita lihat seperti apa kekuatan sellernya jika suku bunga benar-benar dinaikkan. Tapi kalau suku bunga nggak jadi naik, saya pikir ini akan ada rejection dari buyer. Karena sekali lagi ini sudah mendekati gelombang terendah, ada potensi untuk terjadi double bottom. Double bottom itu adalah ada dua gelombang terendah yang menjadi progres untuk kenaikan atau tren kenaikan, perubahan tren. Kita lihat nanti seperti apa kondisi. Kalau sekarang saya pikir untuk pergerakan harga akan menunggu data nanti malam. Ya. Itu yang akan juga sedikit banyak mempengaruhi pergerakan dari major pair, termasuk New Zealand ini ya. Data setengah 8 nanti indeks harga produsen atau PPI ini akan mempengaruhi untuk pergerakan major pair. Semua major pair akan dipengaruhi oleh rilis data ini. Jika positif akan ada koreksi positif untuk major pair. Jika negatif kemungkinan support ini yang akan dituju. Di breakdown resistennya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke yen ya. Oke. Yen sudah kita analisa beberapa hari terakhir ya, bahwa memang untuk target kenaikan dari yen, USD yen ini ada pada level 135.10.
Ya, 135.10 ini adalah gelombang tertinggi di tahun 2002. Udah saya ulas beberapa kali ya. Kalau kita flashback tahun 2002 bulan Januari tepatnya. Nah, ini. Pas ini di level 135.10 dan kemarin ketika pergerakan harga mencapai level tersebut terjadi rejection dari seller ya. Teman-teman bisa lihat pas di level 135.10 candlestick-nya sudah mulai melemah nih, terutama untuk candlestick bullish atau candlestick buyer ya. Untuk beberapa hari terakhir juga kalau kita mengacu pada time frame daily, ini 3 hari terakhir candlestick-nya juga kecil-kecil. Udah mendekati level resisten tapi candlestick-nya masih tertahan ya. Walaupun belum terkonfirmasi apakah ada seller yang masuk di situ. Tapi kalau kita mengacu pada time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, ini rejection-nya jelas. Nah, teman-teman bisa lihat ketika pergerakan harga ke 135.10 muncul candlestick doji dan muncul candlestick bearish dengan volume yang besar. Ini kalau kita belajar pola kemarin namanya evening star ya, bintang sore, yang artinya ada potensi untuk pergerakan harga selanjutnya ini terkoreksi atau berbalik arah. Maka untuk yen ya, USD Jepang yen, teman-teman bisa manfaatkan karena sekali lagi ini mendekati harga tertinggi untuk ambil posisi sell ya. Yang ideal memang di kisaran 135.1. Kalau memang nggak dapat lagi level tersebut, teman-teman cari aja mendekati level 135. Itu udah termasuk harga tertinggi selama 20 tahun terakhir. Tapi kalau teman-teman mau ngambil posisi buy, ngikutin tren besarnya, bisa teman-teman tunggu di kisaran 132.3. Nah, ini support selanjutnya kemungkinan besar juga akan menjadi target koreksi untuk yen. Ya, kisaran ini. 132.3. Ini ya. Potensi koreksinya ke sini sementara. Secara tren besar ya, ini belum ada konfirmasi bahwa tren akan berbalik arah, artinya tren masih naik ya untuk yen. Jadi teman-teman kalau mau ambil posisi buy, saran saya tunggu terkoreksi aja dulu. Ya. Jangan di level sekarang, karena sekarang adalah harga tertingginya selama 20 tahun terakhir. Maka kalau menurut saya posisi ideal adalah posisi sell. Ya. Itu ya untuk yen. Kita lanjut ke minyak mentah dunia. Oke. Minyak mentah dunia kita udah gambarkan polanya ya beberapa waktu yang lalu, bahwa pola yang berpotensi terbentuk adalah rising wedge atau segitiga yang menanjak. Teman-teman bisa lihat ya. Ini gelombangnya adalah gelombang segitiga nih. Gelombang pertama, tertinggi, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini harga tertinggi kemarin di kisaran 123 ya. 123 adalah harga tertinggi pada tanggal berapa nih? 8 Juni kemarin ya. 8 Juni kemarin, dan semalam pergerakan harga minyak ini sempat terkoreksi sampai level 117. Di mana kita juga sudah tandai beberapa hari yang lalu ya. 117 adalah level pembelian terbaik karena pertama adalah harga terendah di sini support harganya, yang kedua adalah support harga dari uptrend line. Jadi 117 adalah support yang cukup kuat. Kalau kita lihat setelah pergerakan harga menyentuh 117, ini terjadi rejection dari buyer sehingga mengangkat pergerakan harga sampai ke level 122 ya. Semalam nih 122 harga tertingginya nih. Jadi lumayan 5 poin nih. Kalau teman-teman ambil di level support atau di kisaran 117. Nah, kalau kita mengacu pada pola ini teman-teman, bahwa pergerakan dari minyak mentah ini masih berpotensi untuk mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat gelombangnya setelah dari terendah, tertinggi, terendah, jadi untuk target selanjutnya adalah di kisaran resisten dari rising wedge ini atau di kisaran harga 124 sampai 125. Kalau kita mengacu pada resisten rising wedge. Tapi kalau kita mengacu pada gelombang tertingginya, maka target terdekat adalah di kisaran 123. Jadi untuk harga minyak dunia hari ini masih berpotensi naik ya. Untuk support harganya kita masih bisa pakai harga terendah kemarin di kisaran 117. Sekaligus juga support tersebut merupakan area beli terbaik ya.
dan untuk resisten harga adalah di kisaran 124 hari ini. Kalau teman-teman mau sell, mau cari koreksi harga, ya tunggu di atas. Tunggu di atas. Kalau sekarang ini pergerakan harga berada di tengah-tengah nih. Nggak ideal kalau kita mau masuk buy atau sell. Kalau buy, baiknya di level support, atau kalau mau sell di atas ya. Gitu ya, tren masih up nih untuk minyak. Oke? Ada pertanyaan? Paham nggak ini saya jelasin? Paham ya? Karena ngeliatin terus, bingung nih, paham nggak nih? Ya mudah-mudahan paham lah ya. Makanya. Kita perhatiin layar aja ya. Oke, kita lanjut ya. Besok saya pakai masker lah ya. Oke, kita analisa yang terakhir. Kita analisa yang terakhir ke gold ya, SAU USD. Iya, jadi bingung saya. Oke ya, untuk emas kemarin mencapai harga terendahnya di kisaran 18.10 ya. Ini harga terendah semalam. Ya, dan kalau teman-teman lihat, memang level tersebut merupakan level support nih. Kalau kita lihat dari gelombang terendah sebelumnya pada tanggal 17 atau 18 Mei ini pernah terjadi nih level 18.10 sampai dengan 18.7. Jadi kemarin pergerakan dari emas ini mencapai supportnya ini ya. Teman-teman bisa perhatikan gelombang ini. Ya, biar nggak bingung saya. Nah, nih. Jadi setelah ini di breakdown, ya ini kan supportnya nih. Teman-teman lihat ya. Ini supportnya, pertama memang ada rejeksi di sini, naik sampai level resisten. Namun untuk percobaan kedua, ternyata support ini udah lemah. Udah lemah, makanya pergerakan harga berhasil membreakdown lagi untuk pergerakan harga turun ke support selanjutnya. Nah di sini, maju pada tanggal berapa tadi? Ini ya, 18 Mei kemarin. Nah setelah dari pergerakan harga menyentuh harga terendah, kalau kita lihat ini ada terbentuk candlestick rejection ya. Kalau kita lihat sumbu bawahnya panjang, bodinya juga lumayan besar ke atas. Artinya untuk hari ini harga emas pun masih berpotensi untuk terkoreksi positif ke atas ya. Walaupun ada potensi untuk besok suku bunga dinaikkan, tapi pergerakan harga saya pikir akan bermain pada range ini nih, untuk hari ini. Bermain pada level 130-140. Untuk supportnya kita masih bisa mengacu pada harga terendah kemarin. Ini untuk hari ini ya. Support harganya bisa kita mengacu pada harga terendah semalam di kisaran 18 apa sih tempatnya nih? 09 ya. Ini ya. 1809 sebagai support harganya, dan untuk resisten kita cari flag dulu ya. $18.40 ya. 18.40 adalah support resisten terdekat ya, ini 18.40, dan untuk resisten kuat ada di kisaran 18.60. Jadi kalau jika pergerakan nanti naik sampai ke level 18.60, ini peluang teman-teman sell di atas 18.60. Karena di sini ada flag. Saya pikir tahanannya akan cukup kuat di kisaran 18.60. Bisa ke 18.80 bahkan 19-an jika suku bunga besok nggak jadi naik. Kita lihat naik ya. Tapi kalau kita mengacu untuk pergerakan harga dari pagi sampai dengan sore, kita bisa pakai RX yang paling kecil 1810 sebagai support dan 1840 sebagai resisten terdekat. Ya. Untuk nanti malam kita lihat untuk rilis data indeks harga produsen atau PPI setengah 8 malam. Harga terendah kemarin 18 ya. Untuk pagi ini kemungkinan besar masih akan bermain pada range harga sekarang 18.20, 18.30 range untuk pagi sampai dengan sore. Tapi malam mungkin akan lebih berfluktuasi karena ada data high impact nanti malam. Ya, kalau kita lihat kecenderungan pagi hari ini memang sepertinya pergerakan harga akan menuju ke 18.30, 18.40.
Tapi sekali lagi emas ini masih berpotensi tertekan akibat potensi kenaikan suku bunga hari Kamis. Jadi hati-hati, yang ambil posisi buy juga harus hati-hati untuk kondisi sekarang. Ya. Kalau kita coba lihat ya, jika level 1810 ini berhasil di breakdown lagi, maka target penurunan selanjutnya ini bisa ke level 1785. Ini gelombangnya pada bulan Mei kemarin. Tanggal 12 Mei gelombang terendahnya setelah ini. Ya, kalau ini masih bisa nahan nih, masih bisa nahan. Tapi next kalau dicoba lagi, kemungkinan ini demand-nya udah mulai berkurang. Permintaan di level support udah mulai berkurang. Kalau permintaannya udah melemah, maka pergerakan harga akan berpotensi menuju ke level support selanjutnya atau area permintaan selanjutnya. 1785. Ini mungkin ketika suku bunga dinaikkan, kalau jadi dinaikkan. Mudah-mudahan jangan naik. Kalau ada posisi buy ya. Kalau ada posisi sell, minta-minta naik ya. Oke ya teman-teman ya, itu range-nya tadi. Hari ini potensi untuk emas masih bisa terkoreksi turun ya, karena progres kenaikan suku bunga. Namun nanti malam data dari PPI akan mempengaruhi pergerakan harga, terutama untuk indeks dolar. Range hari ini 1810 sebagai spot dan 1840 sebagai resisten. Range-nya di situ. Teman-teman bisa buy di dekat support atau sell di dekat resisten tadi. Begitu ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Baik, saya sapa terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari Zoom ya. Ada Pak Trisnawati, ada Pak Edi, ada Pak Rizky, ada Bu Vera Huang, ada Pak Wawan mana hilang ya? Ada nih, ya, saya ucapkan selamat pagi, terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan, silakan dibuka mikrofonnya, teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan, untuk analisa hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, baik yang ada di ruang GK Invest, yang mengikuti dari Zoom, dan juga yang menyaksikan dari YouTube. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Seperti biasa, pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat beraktivitas semuanya, selamat pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih.